Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Trim Hardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal latihan OSN Olimpiade Sains Nasional untuk tingkat SD sebagai persiapan untuk OSN tahun ini 2024 dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua untuk OSN di tahun-tahun yang akan datang. Oke, video ini adalah menjadi video yang part ke-6 dari latihan soal-soal OSN 2024. Ini berarti bahwa ada part 1 sampai dengan part 5 yang bisa kalian saksikan terlebih dahulu. Link videonya ada di deskripsi dari video ini. Baik, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Operasi tanda theta didefinisikan sebagai berikut, yaitu bahwa A theta B sama dengan 5 kali A dikurangi 3 kali B. Jika 14 theta B sama dengan 13, maka nilai B adalah titik-titik, yaitu apakah A15, B17, C19, ataukah D21. Oke, seperti biasa bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Baik, langsung saja kita selesaikan. Di sini kita tulis kembali bahwa jika ada A theta B, itu berarti 5 kali A dikurangi 3 kali B. Nah, di sini A adalah bilangan yang depan, sedangkan B adalah bilangan yang belakang. Jika dipisahkan oleh tanda theta, ini berarti 5 kali dari bilangan pertama dikurangi dengan 3 kali bilangan kedua. Kemudian diketahui bahwa 14 theta B berarti otomatis 5 kali bilangan pertama dikurangi dengan 3 kali bilangan kedua, di mana bilangan pertama adalah 14 dan bilangan kedua adalah B. Padahal di dalam soal diketahui bahwa 5 kali 14 dikurangi 3 kali B itu atau 14 theta B itu sama dengan 13. Kalau sudah demikian, maka tinggal kita kalikan bahwa 5 kali 14 yaitu sama dengan 70, yang ini min 3B dan yang ini 13, seperti ini ya. Kalau 70 dikurangi 3B sama dengan 13, tentu min 3B sama dengan 13 kurangi 70, yaitu min 3B sama dengan negatif 57, berarti B-nya berapa? Yaitu negatif 57 dibagi negatif 3. Dan tentu hasilnya adalah 19. Dalam hal ini jelas ya, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Berapakah hasil dari, ini bisa dilihat, 400 kuadrat dikali dalam kurung 254 kuadrat plus 246 kuadrat dan seterusnya ini. Kemudian diberi pilihan yaitu apakah A30, B40, C50, ataukah D60. Baik, langsung saja kita selesaikan. Ini langsung kita kerjakan di sini saja ya, ini sama dengan. Nah, sebelum kita kerjakan, kita harus ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Ingat ya, A plus B dikali A min B itu menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Nah, tentu untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengingat rumus ini atau sifat selisih kuadrat ini berkali-kali. Baik, di sini apa hubungannya dengan soal ini? Kita tulis kembali. Untuk bagian atas ini masih sama, kita tulis. Kemudian untuk bagian bawahnya, kita bisa lihat bahwa 254 pangkat 8 dikurangi 246 pangkat 8, inilah yang kita ubah. Ini adalah dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat, kemudian kita ubah menjadi seperti ini, A plus B dikali A min B. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 254 pangkat 4 ditambah 246 pangkat 4 dikali dengan sekawannya ya, yaitu kalau ini plus berarti yang belakang tandanya min. Berarti 254 pangkat 4 dikurangi 246 pangkat 4. Nah, jika sudah demikian, maka kelihatan bahwa bagian bawah dan bagian atas ini ada unsur yang sama. Ini bisa kita coret ya, seperti ini, sehingga yang tersisa tinggal ini dan itu. Baik, kita tulis kembali untuk bagian atas masih sama. Yang belum dicoret ya tentunya, kita tulis lagi. Kemudian untuk bagian bawahnya, kita lihat lagi, ternyata ada kasus seperti ini lagi, yang mana ini adalah A kuadrat, ini min B kuadrat. Berarti bisa kita ubah, kalau ini menjadi pangkat 2 berarti ya. Kita ubah menjadi 254 pangkat 2 ditambah 246 pangkat 2 dikali dengan 254 pangkat 2 min 246 pangkat 2. Ingat bahwa A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali dengan A min B. Kita lihat bahwa atas dan bawah ada unsur yang sama lagi, bisa kita coret sehingga yang tersisa tinggal ini 400 kuadrat per 254 kuadrat min 246 kuadrat. Dan kita tulis untuk bagian atas tentu tinggal 400 kuadrat. Kemudian kita lihat untuk bagian bawah
Ternyata kembali lagi ke sifat yang ini, yang mana ini A kuadrat min B kuadrat. Berarti bisa kita ubah menjadi A plus B dikali A min B. Dalam hal ini A-nya 254 dan B-nya 246. Kita tulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah lagi bahwa yang atas 400 kuadrat berarti 400 kali 400, sedangkan yang bawah 254 ditambah 246 ini kan 500 ya. Ini 500, sedangkan yang 254 dikurangi 246 ini 8, berarti 500 kali 8. Nah, ini kalau kita kalikan tentu adalah 160.000. 160.000 dibagi dengan berapa ini? 4.000 ya, 160.000 dibagi dengan 4.000, atau bisa kita sederhanakan saja, kita bagi 100 untuk yang atas dan yang bawah juga kita bagi 100, yang ini menjadi 4 dan yang bawah menjadi 5. Tersisalah 400 dan 5 kali 8. Kemudian 5 kali 8 sama dengan 40 ya, bisa kita coret dengan 40-nya. 400 dibagi 40 itu hasilnya 10 ya. Kita tulis seperti ini saja, kita coret tinggal 10 ini ya, karena 400 dicoret 40 atau dibagi 40 itu hasilnya 10. Yang tersisa tinggal 4 kali 10 berarti sama dengan 40 ya. Sudah jelas bahwa dalam hal ini jawabannya adalah yang B, 40. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Dari sekumpulan bilangan 1 sampai 20, Tika mengambil 3 bilangan berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 1/85 dari hasil kali ketiganya. Bilangan-bilangan yang diambil oleh Tika adalah titik-titik, yaitu apakah A 10, 11, 12, B 11, 12, 13, C 12, 13, 14, ataukah D 15, 16, 17. Baik, langsung saja kita selesaikan ya. Di sini karena kita belum tahu bilangan berapa saja yang diambil, yaitu batasnya mulai 1 sampai 20 ini, berarti perlu kita misalkan dulu untuk sebuah bilangan itu, kita misalkan X atau Y atau N atau apapun itu boleh ya. Di sini kita misalkan sebagai N, tetapi bukan bilangan pertama, bukan bilangan ketiga yang akan kita misalkan sebagai N. Ya, kenapa? Kita misalkan bilangan yang kedua dari 3 bilangan itu, yaitu N, kita misalkan N. Karena kalau bilangan yang pertama dan ketiga nanti kita akan bertemu dengan bilangan kelipatan 3 dan ini akan lebih sulit perhitungannya. Maka kita misalkan saja untuk bilangan yang tengah ini kita misalkan sebagai N. Maka bilangan-bilangan itu adalah tentu saja N itu sendiri, kemudian satu bilangan di bawahnya berarti N-1 dan satu bilangan di atasnya yaitu N plus 1. Ya. Nah, sehingga kita bisa tahu di sini bahwa kalau ketiganya ini dijumlahkan, ternyata hasilnya sama dengan 1/85 dari hasil kali ketiganya ini. Berarti kita bisa tulis bahwa N-1 ditambah N plus 1 itu sama dengan hasil kali ketiganya. Tapi 1/85-nya gitu ya. Jadi 1/85 dari hasil kali ketiganya. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ini ada N-1, ini N plus 1. Kalau dijumlahkan tentu N1 dan plus 1 ini saling menghilangkan ya, 0 ya. Sehingga yang tersisa tinggal N tambah N tambah N sehingga menjadi 3N ya gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil kali selisih kuadrat seperti tadi. Ini ada N-1, yang ini ada N plus 1. Yang mana kita tahu yang seperti soal yang sebelumnya bahwa N-1 dikali N plus 1 itu menjadi N kuadrat min 1 kuadrat gitu ya. Sedangkan yang ini tidak berubah. Kita tulis 1/85 kali N yang ini tetap ya. Tapi yang ini setelah dikalikan menjadi N kuadrat min 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat itu 1, kita tulis saja N kuadrat min 1. Kemudian kalau sudah demikian maka semua ruas kita kalikan dengan 85 menjadi 3N kali 85. Yang kanan tentu 1/85-nya ini hilang, tinggal N kali N kuadrat min 1. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan N seperti ini, menghasilkan 3 kali 85 itu 255. Yang ini tinggal N kuadrat min 1. Kemudian ini pindah ke kiri menjadi plus ya, 255 plus 1 sama dengan N kuadrat. Kemudian N kuadratnya berarti 256. Dengan demikian jika N kuadrat sama dengan 256 maka N-nya tentu akar 256 yaitu sama dengan 16. Jadi ingat kembali bahwa yang kita misalkan sebagai N tadi adalah bilangan yang tengah sehingga N ini adalah 16. Otomatis satu bilangan di bawahnya adalah 15 dan satu bilangan di atasnya adalah 17. Sudah jelas ya bahwa ketiga bilangan itu adalah D 15, 16, dan 17.
Ya, kita lanjut untuk soal yang keempat. Perhatikan gambar. Ya, ini adalah gambarnya. Sebuah persegi panjang di dalam sebuah persegi. Diketahui jumlah luas 4 segitiga siku-siku sama kaki adalah 98 cm persegi. Panjang diagonal persegi panjang AB adalah titik-titik cm, yaitu apakah A11, B12, C13, ataukah D14. Baik, langsung saja kita selesaikan. Tapi di sini perlu kita tahu bahwa ada kalimat yang mengatakan jumlah luas 4 segitiga siku-siku sama kaki adalah 98. Nah, di sini 4 segitiga siku-siku sama kaki itu memiliki dua ukuran ya, yaitu yang kecil dan yang besar. Nah, segitiga siku-siku sama kaki yang kecil ini karena ada dua buah, ini kalau digabung itu sama saja dengan sebuah persegi yang panjang sisinya X ya, tentu saja karena ini ukurannya sama ya. Yang kiri atas dan kanan bawah ini tentu ukurannya sama. Sehingga jika ada sebuah persegi yang panjang sisinya X, tentu luasnya adalah X kuadrat ya, karena persegi itu luasnya sisi kali sisi. Dengan cara yang sama, segitiga siku-siku sama kaki yang besar ini, yang berukuran Y ini, karena ada dua, jika digabung tentu menjadi sebuah persegi dengan panjang sisi Y, sehingga luasnya pastilah Y kuadrat. Sehingga luas 4 buah segitiga siku-siku sama kaki ini tentu sama saja dengan 2 buah persegi, yang satu berukuran X, yang satunya berukuran Y. Sehingga kita tulis bahwa luas 4 segitiga siku-siku sama kaki ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, karena X kuadrat adalah persegi yang kecil, Y kuadrat adalah persegi yang besar. Nah, padahal di dalam soal dikatakan bahwa luasnya itu sama dengan 98. Berarti kita tulis bahwa X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 98. Nah, sampai sini kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 98. Kemudian, jika ada sebuah segitiga siku-siku, yang mana sisi-sisinya yang siku-siku ini adalah X dan X, tentu sisi miringnya adalah X akar 2, dari mana? Yaitu X kuadrat ditambah X kuadrat, kemudian diakar ya, menjadi X akar 2. Dengan cara yang sama, jika sini Y sama, maka sisi miringnya tentulah Y akar 2. Ini menggunakan Pitagoras. Nah, ingat bahwa yang ditanyakan adalah panjang AB. Panjang AB ini sekali lagi menggunakan Pitagoras karena ini juga merupakan sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku, yang mana sisi siku-sikunya adalah X akar 2 dan Y akar 2. Ya, ini sudah pasti siku-siku ya, karena ini adalah persegi panjang. Ya, AB kuadrat itu sama dengan X akar 2 kuadrat ditambah Y akar 2 kuadrat. Kemudian, jika ini dikuadratkan, akar kuadrat dari 2, kalau dikuadratkan itu kan 2. X-nya jika dikuadratkan berarti X kuadrat. Sehingga yang ini menjadi 2X kuadrat dan yang belakang 2Y kuadrat. Awas, karena ini ada 2 dan ini juga ada 2, maka 2-nya bisa kita keluarkan sesuai distributif, maka AB kuadrat sama dengan 2 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita ingat kembali bahwa tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 98. Berarti AB kuadrat sama dengan 2 kali dari 98. Yaitu sama dengan AB kuadrat sama dengan berapa ini? 196 ya. 196 itu adalah nilai dari AB kuadrat. Berarti AB-nya berapa? AB sama dengan akar dari 196, yaitu tentu saja adalah 14. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang D, 14. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir di video ini, ya, soal yang kelima. Perhatikan gambar, ini adalah gambarnya. ABCD adalah persegi panjang. E titik tengah AB dan DF tegak lurus CE. Jika panjang AB sama dengan 6 cm dan BC 4 cm, maka panjang DF adalah titik-titik cm. Oke ya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Di sini yang pertama kita harus tahu bahwa ukuran-ukuran yang diketahui di dalam soal di sini adalah AB itu 6, maka CD juga 6, maka kita tulis 6 cm. Kemudian karena E adalah titik tengah AB, ya, E itu titik tengah dari AB, otomatis kalau ini AB-nya 6, maka kita bagi 2, ini 3 dan ini 3. Oke, kemudian BC-nya 4, kita tulis 4 di sini. Kemudian apalagi yang ditanyakan adalah panjang DF. Ya, panjang DF. Di sini, ini hanyalah menggunakan prinsip kesebangunan saja ya. Kita selidiki apakah segitiga yang CFD ini dengan segitiga BEC, apakah ini sebangun? Kita lihat dulu sudut-sudutnya. Perhatikan, segitiga siku-siku CFD ini siku-siku DF,
Otomatis untuk EBC ini juga siku-siku ya, kita buat tanda siku-siku di sini. Kenapa? Karena di sini ada keterangan bahwa ABCD persegi panjang, otomatis sudutnya sini siku-siku. Kemudian kita tahu bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180. Jika ini sudah 90, maka ini berdua C dan D ini kalau kita jumlahkan harus 90 juga. Artinya ini ditambah ini 90. Padahal C ya DCF ditambah FCB ini juga harus 90 karena ini siku-siku. Sehingga karena ini ditambah itu 90, ini ditambah itu juga 90, sehingga menandakan bahwa sudut D di sini sama dengan sudut yang ini. Kita beri tanda bahwa ini sama dengan sudut yang ini. Oke, dua buah sudut sudah sama, yaitu sudut B sama dengan F, sudut C sama dengan D, otomatis sudut yang terakhir mau tidak mau sudut C sebelah sini dengan E sebelah sini ini otomatis sama gitu ya. Sehingga karena ketiga sudutnya itu sama, kedua buah segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Karena sebangun maka kita bisa membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ini adalah 3, ke atas adalah 4, maka triple Pythagoras kita perlu ingat ya bahwa 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras sehingga panjang CE adalah 5 cm. Oke, kita bisa bandingkan bahwa CD banding CE ya, CD banding CE tentu sama dengan DF banding BC. Kita tulis DF banding BC ya. Ini adalah sisi yang menghadap sudut ini, maka yang ini sebanding menghadap sudut ini. Ya, kemudian CD per CE sama dengan 6/5 itu sama dengan DF per 4. Maka tinggal kita kalikan silang bahwa 5 kali DF sama dengan 6 kali 4. 5 kali DF sama dengan 24. Tentu DF-nya berapa? DF-nya adalah 24 dibagi 5 dan hasilnya adalah 4,8. Jelas ya? Jawaban yang benar adalah yang C, 4,8 cm. Oke, demikian 5 buah soal latihan OSN Olimpiade Sains Nasional sebagai persiapan OSN tahun ini. Dan semoga bermanfaat untuk tahun-tahun yang akan datang. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.